Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pada hari ini, Minggu 25 Juli 2021, yaitu dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-21 di bawah perikop Yesus berjalan di atas air. Baiklah, mari kita berdoa sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Adalah sukacita bagi kami, ya Allah, jikalau pada hari ini kami beroleh hari yang baru dan kami dapat beribadah, kami dapat merenungkan firman-Mu. Jadikanlah kami pribadi yang semakin percaya kepada Engkau dan setia kepadamu. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami meminta dan kami berdoa. Amin. Saudaraku, pernahkah kita menyaksikan lomba dayung? Tentu sangat menarik sekali ketika kita melihat beberapa perahu dengan tim dayung di dalamnya yang begitu semangat untuk memenangkan perlombaan. Tim harus kompak, tim harus kuat, bahkan harus banyak berlatih, sehingga di hari pertandingan mereka dapat bekerja sama dengan baik dan dapat memperoleh kemenangan. Sebab tidaklah mudah untuk mengalahkan tim-tim yang lain, karena setiap tim ingin memperoleh kemenangan juga. Saudaraku, tim di dalam perahu itulah yang harus memegang kendali atas lajunya perahu. Tim itu harus lengkap dan kompak, dan memang tim itu harus menghadapi suatu tantangan yang besar ketika menjalani perlombaan. Tantangan pula dapat terjadi ketika angin yang begitu keras terjadi pada saat perlombaan, ataupun gelombang yang besar dapat saja terjadi ketika pengaruh saat lomba itu berlangsung ataupun karena pengaruh cuaca. Saudaraku yang kekasih, tim yang akan menang adalah tim yang lebih dahulu mencapai garis finish. Saudaraku, dalam perjalanan pelayanan Tuhan Yesus bersama-sama dengan murid-Nya, mereka harus menyeberangi danau dan mereka memerlukan perahu untuk menempuh perjalanan itu, baik pada siang hari maupun pada malam hari. Ya, demikian seperti yang diceritakan dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 16 sampai ayat yang ke-21 ini. Para murid pergi ke danau dan naik ke perahu untuk menyeberang ke Kapernaum. Dan memang pada Injil Matius maupun Injil Markus, Tuhan Yesus memang menyuruh para murid untuk terlebih dahulu menyeberang pada waktu itu. Sungguh tidaklah lengkap pada waktu itu ketika mereka berangkat, sementara Tuhan Yesus belum bersama-sama dengan mereka. Para murid ternyata pada waktu itu menghadapi tantangan yang luar biasa, yaitu danau bergelora karena angin kencang. Mereka terancam karam dan badai itu sangat mengancam. Peristiwa itu begitu menakutkan para murid. Belum lagi tiba pada tujuan. Mereka pada waktu itu, pada saat itu dihantui ketakutan yang luar biasa. Mereka diceritakan dalam nas ini melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air mendekati perahu mereka. Para murid sangat takut
Mengapa hal itu terjadi? Atau mengapa para murid sangat takut? Sungguh, mereka sebenarnya baru saja mengalami suatu peristiwa yang sangat mengancam. Ketika badai, ketika angin kencang menerpa perahu mereka. Dan seketika itu juga Tuhan Yesus berjalan berada dekat pada perahu mereka. Hal itu memang sangat mustahil. Hal itu memang sangat tidak mungkin. Hal itu tidak masuk akal. Karena mereka begitu dengan susah payahnya mendayung perahu itu untuk melewati gelombang, melewati badai yang terjadi pada danau pada saat itu. Tetapi Yesus dengan mudahnya berjalan melewati semua itu dan dengan segera mendekati perahu mereka. Saudaraku, ada dua hal yang saya ajak kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Yang pertama dari ayatnya yang ke-20. Ketika Yesus berkata, "Aku ini, jangan takut." Hal ini berarti bahwa Yesus ada di tengah-tengah badai itu. Yesus berkuasa untuk mengatasi badai dan gelombang yang bergelora itu. Aku ini, jangan takut. Hal ini menunjukkan Yesus ada untuk menjaga dan memelihara kehidupan para murid. Yesus ada dan menjadi harapan dan menjadi kepastian bagi para murid untuk tiba pada tujuan dengan sukacita. Para murid tidak perlu mengandalkan perahu mereka yang begitu rapuh. Para murid tidak perlu mengandalkan dayung yang mereka punya, sebab kekuatan mereka tidaklah seberapa. Hal ini mengingatkan kita bahwa memang tantangan kehidupan, ombak, pergumulan, persoalan dan apapun yang ada dalam kehidupan ini sungguh ada dan nyata. Tetapi Tuhan Yesus berkuasa untuk mengatasinya. Biarlah Tuhan Yesus senantiasa memimpin kehidupan kita asalkan kita percaya kepadanya. Saudaraku, hal yang kedua yaitu dari ayatnya yang ke-21. Mereka mau menaikkan dia ke dalam perahu dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara yang kekasih, ketika mereka telah mendengar perkataan Yesus, "Aku ini, janganlah takut." Sesungguhnya para murid pada waktu itu merasa senang. Mereka merasa sangat senang sekali. Ketika tim itu menjadi lengkap, yaitu para murid bersama dengan guru, berada bersama-sama dalam perahu itu, maka mereka tiba pada tujuan. Artinya mereka menang atas gelombang, atas badai kehidupan itu. Hal ini mengingatkan kita. Ada banyak gelombang kehidupan yang telah kita lalui, telah kita alami selama ini. Dan kita dapat menyelesaikan perjalanan itu. Percayakah kita bahwa sesungguhnya Yesus yang telah bersama-sama dengan kita? Hal ini mengingatkan kita agar kita jangan mengandalkan diri kita, agar kita jangan mengandalkan kekuatan kita, tetapi Tuhan yang telah hadir bersama-sama dengan kita. Amin.